Seorang pangeran kecil terpaksa tumbuh di tempat sunyi, jauh dari istana. Dibesarkan oleh Keiron bijaksana, makhluk setengah kuda, setengah manusia. Sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berani, yang siap merebut kembali tahta yang dirampas pamannya, walau harus bertaruh nyawa menempuh lautan penuh bahaya. Aeson adalah Raja Iolcus. Tahtanya direbut oleh adik tirinya yaitu Pelias. Istri Aeson khawatir akan keselamatan anaknya yang baru lahir, Iason atau Jason dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Yunani disebut Iason. Maka ia merancang sandiwara kematian anaknya agar Pelias tidak mengganggu anaknya. Beberapa orang berkerumun di sekitar Iason yang sedang tidur sambil menangis. Pelias mengira Iason telah meninggal. Dikisahkan selanjutnya Aeson dan istrinya dipenjara di istana Iolcus. Kemudian secara diam-diam oleh seseorang, Iason dibawa ke Gunung Pelion, tempat tinggal Keiron, yaitu kentaur yang bijaksana. Kentaur adalah makhluk setengah manusia, setengah kuda. Aeson meminta Keiron agar mendidik Iason. Banyak pahlawan-pahlawan Yunani yang merupakan hasil didikan Keiron. Waktu berlalu, akhirnya Iason tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berani. Kini ia tahu bahwa ia adalah putra mahkota Iolcus. Iason berpamitan kepada Keiron untuk kembali ke istana menemui Pelias. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang nenek yang telah lanjut usia. Nenek itu hendak menyeberang sungai, tapi airnya cukup deras dan tubuhnya sudah terlalu lemah untuk menerjang sungai itu. Nenek itu meminta pertolongan Iason agar ia diseberangkan. Maka Iason menggendong nenek itu menyeberangi sungai. Pada saat menyeberang itu, sandalnya yang sebelah hanyut terbawa air. Ketika sampai di seberang sungai, tiba-tiba sang nenek berubah wujud menjadi wanita yang sangat cantik. Iason mengenali wanita itu adalah Dewi Hera, ratu para dewa. Hera bercerita tentang kisah Phrixus dan Heli yang diselamatkan oleh domba emas, yang kulit dombanya disimpan oleh Raja Aietes di Kolkis. Menurut Hera, Iason akan mampu merebut kulit domba itu. Kau telah menunjukkan hormat pada yang lemah, Iason. Pelias yang merebut tahta ayahmu tidak pernah menghormatiku. Kini waktunya ia menuai akibatnya. Iason melanjutkan perjalanannya. Iason belum memahami sepenuhnya maksud Hera, tapi hatinya mengerti. Kini ia tidak sendiri, karena Hera berjanji akan mendukungnya. Akhirnya Iason tiba di istana Iolcus. Dengan satu kaki telanjang, ia menghadap Pelias. Di tahta Pelias pucat pasi, teringat sebuah ramalan yang mengatakan bahwa waspada pada lelaki yang datang hanya dengan satu sandal. Namun Pelias menyembunyikan rasa gentarnya. Dengan senyum tipis, Pelias berkata, "Selamat datang, anak Aeson. Kau telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah." Iason berkata, "Aku datang menuntut hak yang menjadi milik ayahku." Pelias berkata, "Jika benar kau berhak atas Iolcus, buktikan dirimu. Bawakan aku sesuatu yang tak ternilai, bulu domba emas dari Kolkis. Hanya dengan itu, aku akan menyerahkan kerajaan ini padamu." Syarat yang diberikan Pelias adalah jebakan. Suatu taktik Pelias untuk menyingkirkan Iason tanpa harus menumpahkan darahnya sendiri. Karena bulu domba emas milik Raja Aietes itu disimpan di sebuah pohon di Kolkis yang dijaga ular atau naga yang tidak pernah tidur. Iason tidak mundur. Kata Iason, "Kalau itu yang kau minta, aku akan berlayar ke ujung dunia dan kembali membawa bulu domba emas itu." Berita tentang seorang pemuda yang berani menantang bahaya demi warisan ayahnya itu pun menyebar cepat. Para pahlawan berdatangan berkumpul untuk mendukung Iason. Nama-nama terkenal yang datang diantaranya adalah Herakles atau Hercules, Orpheus, Meleagros, dan si kembar Castor dan Pollux, dan lain-lain. Ada sebuah versi yang mengatakan bahwa Atalanta juga ikut. Atalanta adalah wanita pemburu yang tidak terkalahkan.
Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa Atalanta ditolak karena dikhawatirkan menimbulkan perselisihan di antara para pria. Iason telah memesan kapal yang dibuat oleh Argos. Kapal itu kemudian diberi nama Argo dengan haluan yang diberkati oleh Dewi Athena. Athena membantu menyiapkan kapal atas permintaan Dewi Hera. Para pahlawan yang menjadi penumpangnya disebut Argonaut. Semuanya berjumlah 50 orang. Hari keberangkatan pun tiba. Kapal raksasa itu berdiri dengan gagah. Sorak-sorai rakyat Iolcus menyertai keberangkatan kapal itu. Perhentian pertama mereka adalah Pulau Lemnos yang misterius. Konon di pulau itu para wanitanya membunuh suami-suami mereka. Penyebabnya adalah karena para wanita Lemnos mengabaikan Dewi Afrodit, sehingga Afrodit mengutuk mereka dengan bau badan yang buruk, sehingga para pria meninggalkan mereka. Sang ratu memerintahkan untuk membunuh semua pria kecuali ayah sang ratu yang disembunyikan. Para Argonaut tergoda untuk tinggal lama di Pulau Lemos yang dihuni para wanita itu, hingga akhirnya mereka diingatkan oleh suara kayu keramat yang tertanam di haluan kapal Argo. Selain itu diceritakan juga bahwa Herakles marah karena kru kapal bermalas-malasan di Pulau Lemnos, sehingga melupakan misi mereka yang sebenarnya. Dengan berat hati mereka pun pergi meninggalkan Pulau Lemnos dan kembali mendayung menuju timur menembus Laut Aegea. Kemudian mereka singgah lagi di daerah Propotis yang dipimpin Raja Kisikos. Daerah itu sedang diteror oleh raksasa bertangan 6. Herakles berhasil mengalahkan monster itu sehingga Raja Kisikos menyambut mereka dengan makan bersama dan berpesta. Setelah penyambutan Raja Kisikos, mereka pun kembali berlayar. Namun malang kapal Argo dihempas oleh badai hingga kembali ke perairan Propotis lagi dan terdampar di kota Kisikos kembali. Penduduk Kisikos mengira mereka adalah musuh sehingga mereka menyerang para Argonaut. Karena diserang, para Argonaut pun melakukan perlawanan dan membunuh banyak orang termasuk Raja Kisikos. Kejadian tersebut berlangsung pada malam hari yang berkabut. Ketika matahari mulai terbit, barulah para Argonaut menyadari bahwa mereka telah membunuh sahabat-sahabat mereka sendiri. Dengan hati yang penuh duka, mereka melakukan pemakaman agung untuk sahabat-sahabat mereka. Setelah pemakaman, mereka singgah di suatu tempat di dekat kota Kisikos di wilayah Misia untuk mendapatkan air dan perbekalan. Hylas, pemuda tampan yang melayani Herakles, turun untuk mendapatkan air. Ketika Hylas sedang menimba air dari mata air, tubuhnya ditarik ke dalam air oleh para nimfa dan menghilang. Herakles mencarinya kemana-mana dan tak berhasil menemukannya. Hingga akhirnya Glaucus, dewa laut, memberitahu para Argonaut bahwa seorang nimfa telah menculik Hylas dan menjadikannya sebagai suami. Herakles yang masih mencari-cari Hylas akhirnya ditinggalkan oleh para Argonaut. Pada awalnya, para Argonaut menunggu Herakles, tetapi karena angin mendukung, kapal berlayar meninggalkan Herakles yang ditemani oleh Polyphemus. Kapal Argo kemudian berlabuh di Salmidesos di Trakia. Di sana ada seorang raja bernama Phineas. Phineas mendapat anugerah dari Apollo untuk dapat melihat masa depan. Namun kemudian terlalu banyak rahasia para dewa yang ia bocorkan kepada manusia, hingga akhirnya ia dihukum. Ia diberi pilihan. Yang pertama, tidak buta tapi hidup singkat. Yang kedua, buta tapi umur panjang. Phineas memilih buta tapi umur panjang. Helios, dewa matahari, marah karena Phineas memilih kegelapan dibanding hidup di bawah sinarnya. Helios mengirim para harpi yang akan merampas makanan Phineas setiap ia hendak makan. Harpi adalah makhluk setengah wanita, setengah burung. Iason merasa kasihan pada Phineas. Ketika para harpi datang, Kalais dan Setes yang juga memiliki sayap mengejar para harpi hendak membunuhnya.
Kalais dan Setes adalah anggota kru kapal Argo yang merupakan putra-putra Boreas, dewa angin utara dan musim dingin. Usaha Kalais dan Setes untuk membunuh para harpi digagalkan oleh Dewi Iris yang berjanji bahwa Phineas tak akan diganggu lagi. Phineas berterima kasih dan membantu memberitahu cara melewati batu beradu. Lalu bagaimana kisah Iason selanjutnya? Tunggu tayangan berikutnya ya. Terima kasih.